Tanya nanti kapan ini semuanya sudah jadi presenter semua, jadi bisa berkomunikasi. Oke, programnya diaktifkan dulu. Oke. Kita mulai ya. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jasmani sehat. Ya. Selamat siang untuk semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa mengikuti pendampingan yang diselenggarakan oleh SLCC Kabupaten Rembang bekerjasama dengan Erlangga, Bimbel Erlangga untuk mendampingi para peserta yang akan mengikuti tes P3K. Semoga saja apa yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya, hingga endingnya nanti untuk para peserta P3K khususnya mapel matematika bisa lolos passing grade semuanya. Amin, 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 amin. Salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk para peserta, untuk pendampingan pelajaran matematika ini nanti akan tentornya adalah Mas Anam, ya. Untuk selanjutnya nanti Mas Anam bisa berkenalan sendiri, ya. Baik, siap Pak Jasmani, siap. Ya. Kalau lebih etisnya kalau saya tidak banyak berkata-kata, ya, langsung aja untuk pembahasan materi karena ini nanti waktunya 1 jam, nanti kesepakatan misalkan sampai nomor 25 atau bagaimana terserah Mas Anam. Oke. Nanti pesertanya mau ada yang bertanya nggih langsung di itu aja Mas, langsung di Iya, layar. boleh, boleh. Siap, siap. Saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih kenal. ya Pak Nggih. Jasmani semuanya, semoga sehat selalu. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Tentor Erlangga Kabupaten Rembang. Namanya Khairul Anam, panggil saja dengan Mas Anam boleh atau Pak Anam. Saya juga ngajar selain di Erlangga juga di resminya di Man 2 Rembang atau dulu namanya Man Lasem. Aslinya Surabaya Pak Jasmani dan kawan-kawan, tapi saya dapat istri di Rembang, alhamdulillah. Baik, langsung saja kita mulai materi hari ini. Dengar ya suara saya ya? Kedengeran nggih? Yes, Mas. Oke, baik. Saya awali langsung. Ini nanti ada banyak soal. Nanti kalau kiranya ada soal yang belum paham boleh ditanya langsung di saat soal itu saya jelaskan, ya. Baik, nomor 1 soalnya seperti ini. Garis menyinggung parabola berarti terkait dengan garis singgung sebuah parabola yang dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 2 di titik 1,1, maka persamaan garis singgungnya adalah titik. Kita ingat mulai SMP itu sudah materi garis singgung diajarkan, karena garis singgung pasti berkaitan dengan gradien, yaitu simbolnya adalah M. Karena parabola atau kurva, maka gradien itu adalah didapatkan dari turunan pertama dari kurva atau parabolanya. Maka turunan pertama dari ini adalah 2x, di mana x-nya adalah 1, kita substitusikan maka 2 kali 1 sama dengan 2. Karena di sini tidak ada keterangan sejajar ataupun tegak lurus, maka M-nya langsung kita pakai 2 ini. Kita tahu rumusnya persamaan garis singgung, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Di mana Y1-nya adalah ini 1, X1-nya adalah 1, maka kita substitusikan menjadi Y min 1 sama dengan 2, buka kurung X min 1. Kita kalikan menjadi seperti ini. Dan di pilihan jawaban itu nanti bervariasi tergantung pilihan jawaban yang di-share soal-soalnya. Cuma dalam hal ini bentuknya adalah seperti ini. Min 1 pindah ruas menjadi plus 1, maka Y sama dengan 2X min 1. Didapat dari min 2 ditambah 1. Ini saya yakin mudah, tidak ada pertanyaan, nggih.
Saya lanjut nomor 2. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ya semuanya. Nomor 2 begini soalnya, ada sebuah segitiga, ini siku-siku di L. Berapakah panjang KN pada segitiga ini? KLM diketahui 8, MN diketahui 20, KM diketahui 17. Yang ditanyakan adalah panjang KN ini, yang kecil ini. Oke, yang pertama fokuskan pada segitiga LNM. LNM dengan siku-siku di L. Karena segitiganya siku-siku, maka berlakulah teorema Pythagoras, yaitu ln kuadrat sama dengan mn, yaitu garis miring, sisi miringnya, dikurangi ml kuadrat. ln kuadrat sama dengan ini, maka ketemulah akar 36 sama dengan 6. ln ketemu panjangnya 6 pada segitiga LMN. Sekarang fokuskan pada segitiga KLM. Segitiga yang besar ini siku-siku di L. Juga berlaku teorema Pythagoras. KL sama dengan KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi ML kuadrat. Tinggal substitusikan, ketemulah KL sama dengan akar 225, yaitu panjangnya 15. Ingat 15 ini KL. KL itu ada LN ditambah KN. Yang ditanyakan KN, maka KN sama dengan sisi yang panjang yaitu KL dikurangi sisi yang LN. KL-nya tahu 15, LN-nya tahu 6, maka ketemulah 9 cm. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu? Halo, bisa kedengaran suara saya ya? Ya ada Pak, Langsung, ada. Mas. Oke, lanjut. Oke, next, siap. Nah, ini ada sebuah kubus ABCD, peran D-nya ini ya. EFGH dengan R pada DC, pada garis DC, sehingga ER 2:1. Berapakah perbandingan volume limas dengan volume kubus? Kita tahu volume limas rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya di mana luas alasnya ini? AB, C, AB ini CD, EF, GH. Maka luas alasnya adalah berbentuk persegi AB, FE. Yaitu rumusnya persegi adalah sisi kali sisi. Karena kita tidak tahu panjangnya berapa, kita misalkan A, maka panjang luas alasnya adalah A kuadrat dikali tinggi. Tingginya yang mana tingginya? Yang ini. Nah, tingginya ini sepertiga A didapat dari mana? Dari sini. Karena RC panjangnya adalah ER dengan RC sama dengan 2:1, maka ketemulah itu 1 ini dibagi 3. Maka seperti ini. Sepertiga kali sepertiga yaitu 1/9. A kuadrat kali A pangkat 3. Dibandingkan berarti tinggal seperti ini. 1/9 A pangkat 3. Ingat volume kubus rumusnya sisi kali sisi kali sisi, yaitu A pangkat 3. Maka ini coret-coret tinggal 1/9 dibagi 1. Ingat ya, 1/9 dibagi 1, maka ketemulah 1/9. Jadi volume limas dibanding volume kubus sama dengan 1/9. Oke, next. Soal nomor 4 seperti ini. Ada segitiga ABC, siku-siku di B, siku-sikunya di B, dan dia sama kaki, yaitu AB sama dengan BC, ini sama, dengan luas 2P kuadrat. Luas segitiga ini yaitu 2P kuadrat. Apabila BD, kita tarik garis BD ini, tegak lurus dengan AC, di mana AD sama dengan DC, maka berapakah panjang BD-nya ini? Yang pertama, fokuskan pada luas segitiga ABC yang ini.
segitiga siku-siku di B, maka rumus luas segitiga siku-siku yaitu setengah AB kalikan BC. Dibalik boleh, setengah alas kali tinggi. Luas ABC tahu yaitu 2P kuadrat, setengah kita tidak tahu kita panjangnya berapa. Saya misalkan dengan A, setengah kali A yaitu setengah A kuadrat. Maka ketemulah A sama dengan akar P pangkat 2. 4 dari mana 4? Dari 2 kali 2 yaitu ini. Ketemulah A-nya sama dengan 2P. Sekarang fokus segitiga ABC siku-siku di B. AC ini kita cari sisinya AC ini. Karena ini sama dengan ini, maka AC sama dengan Pitagoras akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, ketemulah 2A kuadrat yaitu A pangkat A akar 2. Di sisi yang lain, luas segitiga ini di sisi yang lain yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah alas, ini alasnya. Kalau alasnya AC, maka tingginya BD. Kenapa tingginya BD? Karena dia tegak lurus dengan AC. Keterangan di sini. Setengah AC-nya tahu A akar 2 kalikan BD, yaitu tingginya. Yaitu dimasukkan seperti ini. 2P kuadrat sama dengan setengah, AC-nya tahu, BD-nya tidak tahu, maka 2P kuadrat sama dengan 2,5 kali 2P akar 2 di mana? A-nya ini, karena A-nya ketemu 2P, maka ketemulah 2P akar 2 kali BD. Ini dibagi ke sana, dipindah ruas, maka BD sama dengan 4P kuadrat dari 2 kali 2 ini, yaitu 4P kuadrat dibagi 2P akar 2. Temu terus menjadilah 2P per 2 akar 2. 2-nya hilang menjadilah P akar 2 cm. Oke, bisa lanjut. Next ya. Oke, soal nomor 5. Kita masih bangun datar ini. Diketahui persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 4 akar 3, ini panjangnya 4 akar 3, lebarnya 4 cm. E adalah titik potong AC dan BD. Berapakah sudut BAE? Sudut BAE sama dengan sudut BAC karena C terletak pada garis AE atau E terletak pada garis AC, maka BAE sama dengan kita mencari BAC. Fokuskan pada segitiga BAC ini diketahui 4 akar 3, ini diketahui. Kalau yang ditanyakan sudut A, maka ini sebagai depan, ini sebagai samping. Ingat yang berlaku depan dan samping adalah sudut tangan. Maka tangan A yaitu desa. Depan ini BC per samping 4 akar 3. Ketemulah sepertiga akar 3. Tangan berapa yang nilainya sepertiga akar 3? Kita bisa tahu bahwasanya sudut A adalah 30 derajat. Karena tangan 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Oke, ini masih mudah. Next ya. Soal nomor 6. Diketahui 5 segitiga beraturan TABC dengan panjang rusuk, maaf ini keliru ini. Soal nomor 6 tadi saya maaf, ada yang keliru tadi. Soal nomor 7 saya lewati nomor 6. Soal nomor 7. Jika perbandingan suku pertama dengan suku keempat, suatu barisan aritmatika adalah 2:5. Ingat ini pada barisan aritmatika, maka perbandingan suku kedua dan suku kelima barisan tersebut adalah titik-titik. Kita tahu suku pertama pada barisan aritmatika simbolnya adalah Tampilan masih nomor 5, Mas. Gimana? Oh, sudah nomor 7 ya. Iya, nomor 6 ini saya lanjut, saya potong dulu, maaf ini ada yang salah. Ini ya. Oke. Soal nomor 7 nggih. Soal nomor 6 tadi ada yang kesalahan, nanti saya ganti dulu, saya ubah dulu. Bisa lanjut ya? Oke, next. Suku pertama. Siapa? Oke.
Ya, suku pertama simbolnya adalah A. Karena ini perbandingan maka per suku keempat yaitu A plus 3B. Perbandingannya diketahui 2 banding 5. Maka perkalian silang 5A sama dengan 2 kali A 2A tambah 6B dari 2 kali 3B. Maka ketemulah seperti ini. Yang A saya kelompokkan 2A pindah ruas menjadi 5A dikurangi 2A sama dengan 3A sama dengan 6B. Maka ketemulah A sama dengan 2B, yaitu 6 bagi 3. Yang ditanyakan adalah suku kedua, perbandingan dengan suku kelima. U2 rumusnya adalah A plus B, sementara U5 adalah A plus 4B. A-nya saya ganti 2B, maka ketemulah 2B tambah B, jadilah 3B yang atas. Yang penyebutnya A plus 4B, A-nya yaitu 2B, tambah 4B ketemu 6B. B-nya saya coret, ketemulah 1 banding 2. Jadi perbandingan suku kedua dan kelima, barisan tersebut adalah 1 dibanding 2. Oke, bisa lanjut, next. Nomor 8, jika suku kedua, keempat, dan ke-8 dari sebuah deret aritmatika membentuk deret geometri dengan jumlah 56. Jadi ada suku kedua, keempat, 8 ini awalnya aritmatika. Awalnya aritmatika, maka rumusnya adalah suku kedua A plus B, keempat yaitu A plus 3B, ke-8 yaitu A plus 7B. Tapi 3 ini dia membentuk deret geometri dengan jumlah 56. Ingat deret geometri berlaku rasionya sama. Apa rasio pada deret geometri? R2 bagi R1 yaitu A plus 3B per A plus B sama dengan barisan ketiga, suku ketiga dibanding suku kedua yaitu ini. Maka kalau perkalian silang ketemulah seperti ini. A plus 3B kuadrat sama dengan A plus B dikali A plus 7B. Ini saya jabarkan ketemu seperti ini. Ini saya juga jabarkan ketemu seperti ini. Yang kiri dengan yang kanan A kuadrat sama. Saya coret, ini hilang. 8AB dengan 6AB menjadi 2AB. Yang ini ke sana menjadi 2B kuadrat. Ya, ini menjadi 2AB, yang sini menjadi 2B kuadrat. Dicoret-coret, ketemulah A sama dengan B. Jadi ini kalau disederhanakan, dipindah ruaskan yang sama, jadilah A sama dengan B. Oke. Yang lain diketahui nih. Di sisi lain ketahui barisan itu jumlahnya 56. Maka S3 karena ada 3 barisan, jumlah pada deret geometri rumusnya adalah ini. A-nya tahu mana A-nya ini? A plus B dikali R-nya berapa? R-nya adalah ini dibagi ini. A plus 3B dibagi A plus B. R-nya nanti kalau tidak ada yang kurang ini saya tulisnya. Rasionya nanti ketemu 2. Didapat dari A plus 3B. Karena A-nya sama dengan B, maka yaitu ketemu 4B. 4B dibagi 2B. Maka ketemulah 2. Jadi rasionya adalah 2. Karena di sini S3, maka N-nya adalah 3. 2 pangkat 3 min 1 yaitu 7. Dibagi 2 min 1, 1. Maka ketemulah 2B kali 7 sama dengan 56. Atau 8 sama dengan 2B. Dari mana 8? 56 dibagi 7, 8 sama dengan 2B. Maka B-nya sama dengan 4. Jadi beda deret aritmatika di atas adalah sama dengan 4. Bisa lanjut ya. Oke, semoga sehat semuanya. Nomor 9, persamaan bayangan sebuah garis Y sama dengan 2X min 3 karena refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dilanjutkan dengan refleksi lagi terhadap Y sama dengan X adalah titik. Nah, kita lihat ini garis awalnya, persamaan awal direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X.
untuk Y sama dengan min X, mudah sekali menghafalnya. Ini kalau saya terjemahkan begini, Y-nya diganti min X, X-nya diganti min Y. Jadi persamaan ini, Y-nya diganti oleh min X, X-nya diganti oleh min Y. Jadilah min X sama dengan min 2Y dikurangi 3. Dilanjut refleksi terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X apa artinya? Y-nya diganti oleh X, X-nya diganti oleh Y. Maka ini berubah menjadi min Y karena X-nya berubah jadi Y. Min 2Y menjadi min 2X dikurangi 3. Dikumpulkan semua pada pilihan gandanya atau pada jawabannya biasanya Y-nya yang positif. Maka min Y pindah ruas. Pindah ruas menjadi Y dikurangi 2X min 3 sama dengan 0. Oke ya, saya ulang lagi. Y sama dengan min X itu artinya apa? Y-nya diganti oleh min X, X-nya diganti oleh min Y. Kalau Y sama dengan X, Y-nya diganti oleh X, X-nya diganti oleh Y. Oke, next. Ini integral, Bapak sekalian, Bapak Ibu. Nilai dari integral 0 sampai 2 X kuadrat. Mas. Gimana? 8. Nomor 8. Beratnya masih nomor 8. 9. Barusan Ini sudah. Sekarang nomor 10. Sudah Mas. Nomor 10 ya? Ya, Mas. Oke. Nomor 10. Nah, ya, oke. Nomor 10 ya? Ya, terima kasih, Pak. Nomor 10 integral ini. Nah, jelas bahwasanya ini saya kalikan dulu. X kuadrat kalikan X, yaitu X pangkat 3. X kuadrat kali 2 yaitu 2X kuadrat dx. Ini kurang-kurung. Untuk mengintegralkan gimana? Sama dengan ini koefisiennya 1. 1/4. Dari mana 4? 3 plus 1. X pangkat 4. Pangkatnya ditambah 1. Plus 2. Ini koefisiennya 2. Maka 2/3 dari mana? 2 tambah 1. X pangkat 3. Pangkatnya tambah 1. Oke. Ini belum selesai. Karena integralnya 0 sampai 2, maka batas atas dikurangi batas bawah. Batas atas yaitu 2, saya substitusikan ke sini. 1/4 kali 2 pangkat 4 ditambah 2/3 kali 2 pangkat 3. Batas atas dikurangi batas bawah. X-nya diganti 0. 0 pangkat 4 ditambah 2/3, 0 pangkat 2 ini pasti 0. Tinggal yang hitung ini. 1/4 kali 16 ditambah 2/3 kali 8 dikurangi 0. Ketemulah 91/3 atau 28/3. Jadi nilai integral tertentu di atas adalah 91/3. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Lanjut. Oke, soal nomor 11. Hasil dari fx ini dengan x anggota bilangan asli, nilai dari F1 sampai F50. Yang perlu dicermati terlebih dahulu adalah ininya urut 1, 2, 3 sampai 50. Berarti F-nya ini nanti kalau disubstitusikan ada 50 bilangan. Ya. Kenapa bisa langsung disebut 50 bilangan? Karena ini urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Berbeda kalau ini udah urut. Misalkan ini 1, 3, 5 dan seterusnya sampai 50, maka tidak 50 bilangan. Karena di sini 1, 2, 3 urut, maka dipastikan ada 50 bilangan. Lah langkah pertama apa? Ini kita substitusikan 1 ini. Ke mana? Ke sini. 3 kali 1 min 1, 2. Untuk F2 ketemu 5 dan seterusnya. Maka ini membentuk barisan aritmatika. Yaitu suku pertamanya 2. Bedanya yaitu 3. 5 dikurangi 2, 3. Karena ini ada 50 bilangan. Maka jumlahan dari ini adalah 50/2. Dikali 2 sudah rumusnya. 2A, 2 kali 2 plus 50 min 1 kali 3.
3 dari mana? Dari sini bedanya. Maka didapatkan seperti ini. 25 kali 151 ketemulah 3775. Oke? Paham ya? Oke, next. Nah, soal nomor 12. Hasil dari integral akar 1 min cos 2x dx. Nah, ini apa namanya? Cos 2x ini nanti saya di akhir ada ini kurang penjelasan di sini. Ingat cos 2x itu yaitu adalah apa namanya? 1 min 2 sin kuadrat 2x. Bentar ya. Cos 2x ini ada tiga rumusan. Yang saya pakai ini, yang saya pakai sinnya. Cos 2x itu rumusnya 1, berarti 1 min 1 habis. Min, dengan min ketemu plus 2 sin kuadrat x. Jadi cos 2x ini saya ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Ketemu dengan 1 min, maka satunya hilang, tinggal 2 sin kuadrat x dx. Maaf, ini nanti akan saya tambahi di sini. Perubahan cos 2x akan saya tambahi di sini ya. Tapi yang pasti cos 2x saya ubah menjadi itu. Mas, boleh nggak cos 2x diubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1? Boleh. Boleh. Tetapi nanti jadinya satunya ndak hilang. Saya ingin satu. Gimana? Halo? Ya, Mbak? Halo? Ya, monggo. Oke. Ya. Boleh diaktifkan. Ya. Ya, masuk gimana? Ya. Langsung aja. Para peserta kalau mau tanya silakan. Boleh? Sekali lagi. Cos 2x ini ada 3 perubahan. Nanti akan saya tampilkan di sini. Saya mengambil 1 min 2 sin kuadrat x. Kenapa alasannya ngambil itu? Supaya satunya hilang. Kalau satunya hilang, tinggal 2 sin kuadrat x. Ingat sin kuadrat kalau di akar, maka hilang, tinggal sin x. Jadi tinggal integral akar 2 sin x dx. Oke, sama dengan integral sinnya apa? Integral sin itu min cos, maka ketemulah min cos x plus c. Min akar 2 tidak berubah. Min akar 2 cos x plus c. Oke. Next, nomor 13. 20 orang pramuka. Tidak apa-apa, Mas. Gimana? Pelan-pelan. Oke. Ini ya. Oke. Next. 20 orang pramuka sedang berada di perkemahan. 4 dari 10 orang pramuka putri merupakan penggalang ramu. Untuk suatu pekerjaan, 2 orang pramuka putri diutus keluar perkemahan. Selanjutnya, pramuka kelompok ketiga ditugaskan untuk pekerjaan lain. Apakah pendapatmu tentang peluang pramuka kelompok ketiga, yaitu yang akan ditugaskan pekerjaan lain, dilihat dari jenis kelaminnya? Oke, saya ulang lagi. Menjelaskannya ini saya detailkan seperti ini. 2 pramuka putri diutus keluar dari perkemahan. Ini 2 orang putri diutus keluar perkemahan. Ya. Akibatnya apa? Yang awalnya pramuka itu orangnya 20, karena ada yang keluar 2 diutus keluar, maka yang di dalam situ tinggal 18. Oke. 10 pramuka putri, karena dia juga ditinggal 2, maka yang putri di dalam tinggallah 8. Sementara yang putra tinggal 10. Berarti yang di dalam perkemahan situ ada 18 orang. 10 putra, 8 putri.
Oke, yang ditanyakan adalah ini tentang peluang pramuka kelompok ketiga dilihat dari jenis kelaminnya. Maka dapat dimisalkan. Saya misalkan dulu, yang A yaitu kejadian pramuka ketiga adalah pramuka putra. Yang B, kejadian pramuka ketiga adalah pramuka putri. Oke. Yang putra kita tahu ada 10. Maka peluang yang A, kejadian pramuka putra, yaitu 10 dibanding 18. Kenapa 18? Karena tinggal 18, yang 2 keluar. Peluang kejadian adalah pramuka putri, 8/18. Nah, maka peluang yang besar yang mana? Yang ini, 10/18 lebih dari 8/18. Akibatnya apa? Peluang putra jauh lebih besar daripada peluang pramuka putri. Apa kesimpulannya? Kemungkinan besar pramuka ketiga yang akan ditugaskan untuk pekerjaan lain adalah pramuka putra. Karena tinggal peluangnya lebih besar dari peluang pramuka putri. Difahami ya? Next, soal 14. Dua keluarga yang masing-masing terdiri dari 2 orang dan 3 orang ingin foto bersama. Jadi ada 2 keluarga, satu keluarga terdiri dari 2 orang dan keluarga kedua terdiri dari 3 orang. Mereka kepingin foto bersama. Banyak posisi foto yang berbeda dengan anggota keluarga yang sama selalu berdampingan. Ini ada syaratnya. Keluarga yang sama selalu berdampingan. Oke, penjelasan pertama seperti ini. Anggaplah 2 keluarga tersebut masing-masing merupakan 2 kesatuan. Berarti ada 2 kubu ya, ada 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Maka banyak posisi 2 keluarga berfoto, yaitu pakai 2 faktorial. 2 kali 1, 2, yaitu A sama B tadi bisa AB atau BA. Oke ya. Selanjutnya masing-masing keluarga bisa tukar posisi, tetapi ingat satu keluarga yang sama selalu berdampingan. Maka kita bedakan, kita buat jenis 2 jenis. Yang keluarga pertama ada 2 orang, maka bisa ada dua posisi, 2 formasi. Sementara yang 3 orang ABC ini bisa bertukarkan seperti ini, 3 faktorial 6. Dengan demikian, banyak seluruh posisi foto 2 keluarga tersebut adalah 2 kali 2 kali 6, yaitu 24. Ada yang bertanya ini? Ini mungkin ada yang bertanyakan ini? Halo, bisa ya? Next. Soal nomor 15. Dalam suatu kelas, nilai rata-rata ulangan matematika 18 siswa putri adalah 72. Nilai rata-rata siswa putra adalah 69. Jika jumlah siswa di kelas tersebut 30, berarti karena ini 30, maka yang putri 18, otomatis yang putra adalah 12. Otomatis ya. Maka nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut adalah, artinya apa? Gabungan antara siswa putri dan siswa putra, mencari rata-ratanya. Ini kalau mencari rata-rata gabungan seperti ini rumusnya. Kita misalkan X gap sama dengan X1 yaitu putri. X barnya berapa? 72 dikalikan banyaknya siswa putri 18 ditambah rata-rata siswa putra 69 dikali banyaknya siswa putra yaitu 12 dibagi 30. Tinggal menghitung, ketemulah 70,8. Ini masih dasar. Yang perlu diingat-ingat adalah rumusnya ini. X gap sama dengan X1 kali N1 dan seterusnya. Jadi sekiranya ini bisa dibagi banyak orang, ini pun juga akan bertambah. Misalkan ada putri A, putri B, putra A, putra B juga ini nanti akan bertambah lagi. Intinya seperti ini.
Dipahami ya? X1 kali N1 tambah X2 kali N2. Kalau ada lagi berarti X3 N3, X4 N4 dibagi N1 plus N2 dan seterusnya. Oke, next. Ini soal logika matematika, pasti keluar seperti hal-hal begini. Negasi itu lawan kata atau lawannya dari pernyataan matematika tidak mengasihkan atau membosankan. Berarti ada dua pernyataan ini. Pernyataan yang pertama yaitu matematika mengasihkan. Yang pertanyaan kedua, matematika membosankan. Nih, matematika tidak mengasihkan atau membosankan. Ini kenapa P-nya saya buat seperti ini? Karena tidak itu artinya negasi. Ya, negasi itu biasanya ciri-cirinya adalah bukan atau tidak. Saya misalkan P-nya yaitu mengasihkan, maka kalau dinegasi P yaitu tidak mengasihkan. Ya, jadi ini negasi P atau Q berarti matematika tidak mengasihkan atau dia membosankan. Maka negasi ini lawan dari ini yaitu ini, negasi dari negasi P atau Q adalah negasi ketemu dengan negasi, maka ketemu P. Lawan dari atau yaitu dan. Negasi dari Q yaitu negasi Q. Kesimpulannya apa? Jadi negasi dari pernyataan ini adalah P dan negasi Q, yaitu matematika mengasihkan dan tidak membosankan, ya. Jadi ini juga bisa menjadi motivasi saya ke anak-anak itu, bahwasanya matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Gitu ya. Yang perlu diingat-ingat ini rumusnya. Oke, next. Nomor 17. Pernyataan ini implikasi dikurung, ini juga implikasi. Negasi A berimplikasi negasi B. Kalau dibaca itu jika negasi A, maka negasi B, maka C senilai dengan bla 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 bla. Oke. Yang perlu diingat-ingat rumusnya ini, jika P maka Q senilai dengan negasi P atau Q. Ini rumusnya, maka yang di dalam kurung ini saya ubah dulu. Negasi A maka negasi B senilai dengan, ini saya anggap satu ini ya, dianggap satu kesatuan, ini anggap P, maka Q-nya dianggap C. P maka Q yaitu negasi P atau Q, maka negasi P. P-nya siapa? Ini P atau Q. Q-nya siapa? C. Oke. Soal yang enggak nomor tadi, nomor sebelumnya, soal nomor 16, negasi dengan negasi, maka ketemulah negasi A atau negasi B. Ini negasi A, maka negasi B senilai dengan negasi B atau Q. Maka ini pahami ya? Sehingga negasi A, karena ini atau menjadi dan, negasi dengan negasi B yaitu B atau C. Oke, next. Pernyataan yang ekuivalen dengan jika A anggota A, maka A bukan anggota B adalah, ada dua pernyataan di sini. A anggota A yaitu B, A bukan anggota B, saya misalkan Q. Oke. P maka Q, ini karena ini jika maka yaitu P maka Q, maka senilai atau ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Jadi ada dua rumus ya, nomor 17 tadi ada senilai dengan yang lain, ini juga bisa ini.
P maka Q juga senilai dengan negasi Q maka negasi P. Atau negasi P atau Q. Jadi ada dua. P maka Q itu bisa ekuivalen dengan dua seperti ini. Tergantung pertanyaan atau tergantung jawaban nanti. Maka ini A anggota P diekuivalen dinegasi. Maka jawabannya adalah A bukan anggota A, atau karena ini A bukan anggota B itu Q, A bukan anggota B. Jadi negasi P atau Q, maka A-nya dinegasikan menjadi A bukan anggota A, atau Q-nya tetap A bukan anggota B. Yang perlu diingat-ingat ini, yang seekivalen ini ya. Oke, next. Diketahui matriks A dan matriks B-nya ini, tentukan inverse. Ingat inverse matriks AB. Jadi sebelum saya inverse, ternyata matriksnya harus dikalikan. A dikali B adalah di titik-titik. Oke ya. Maka saya kalikan dulu A kali B. Matriks A dikalikan matriks B ini, perkaliannya ingat baris kali kolom. Min 5 kali 1, min 5 tambah 3 kali 1, yaitu 3. Baris kali kolom. Min 5 kali min 1, 5. 3 kali min 3, min 9. Baris kali kolom. Min 2 kali 1, min 2. Ditambah 1 kali 1, 1. Oke. Terus baris kali kolom. Min 2 kali min 1, min 2 kali min 1, 2. 1 kali min 3, min 3. Tinggal dioperasikan, ketemulah begini. Ingat, inverse. Kemudian setelah kalikan, ditanyakan inverse. Maka inverse dari AB adalah satu rumusnya per determinan. Apa itu determinan? Perkalian silang. Min 2 kali min 1 dikurangi min 4 kali min 1. Nih, ketemu 2. 2 dikurangi ini 4. Maka 2 kurangi 4 jawabannya min 2. Oke. Terus yang ini diubah. Yang diagonal kanan dibalik. Min 1 ke atas, min 2 ke bawah. Oke. Yang diagonal kiri tandanya berubah. Min 4 jadi 4, min 1 jadi 1. Jadilah seperti ini. Min 2 dikali matriksnya ini. Artinya apa? Masing-masing elemen dikalikan dengan ini. Min 1 kali min setengah jawabannya setengah. Min setengah kali 4 jawabannya min 2. Min 1 kali min setengah jawabannya min setengah. Min setengah kali min 2 jawabannya 1. Jadi inilah jawabannya. Paham ya? Jadi baris kali kolom untuk inverse 1 per determinan dikalikan matriksnya. Next. Nah ini ada 3 persamaan. 1, 2, 3. Perintahnya adalah SPL ini disuruh menulis dalam bentuk notasi matriks AX sama dengan B. A-nya adalah koefisien, ingat, X-nya adalah variabel-variabelnya, B-nya adalah hasilnya. Yang pernyataan pertama, ini P plus Q min 2R plus 3S sama dengan 4. Min 4 pindah ruas, ya, jawabannya adalah 4. Untuk yang pertanyaan kedua ini, persamaan kedua, saya samakan dengan yang atas. Apa? P-nya didulukan. Maka min 2P pindah ruas jadi jawabannya 2P. Plus 3Q tidak berubah. Plus 3R. S-nya pindah ruas, jawabannya min S sama dengan 3 dari sini. Untuk yang persamaan ketiga juga sama. P-nya didulukan. Min 5P pindah ruas jawabannya 5P.
Ini min 7Q pindah ruas jawabannya plus 7Q plus 4R plus S sama dengan 5. Coba kita lihat tiga pernyataan ini, persamaan ini. Sudah urut P, Q, R, S. Ini P, Q, R, S. Untuk yang matriks A diisi apa? Diisi koefisiennya berurutan. P 125, Q 137, R min 234, S-nya 3 min 1 1. Sama dengan B, B-nya siapa? 435. Jadi inilah jawabannya. Disuruh menuliskan dalam bentuk notasi matriks. Oke. Lanjut nomor 21. Nilai konstanta A agar persamaan diferensial yaitu turunan ini sama dengan 0 yaitu eksak adalah titik-titik. Berarti di sini ada dua suku. Ini dx, suku yang kedua adalah dy. Oke. Definisi PD persamaan diferensial disebut eksak itu jika memenuhi ini delta M ini terhadap dy atau delta N terhadap X. Sorry, lagi-lagi. M-nya yaitu X kuadrat plus 3XY, N-nya AX kuadrat plus 4Y. Ini berarti kita harus menurunkan M, ini M, secara parsial terhadap Y. Dan menurunkan N ini secara parsial terhadap X. Maaf ini ada yang salah kayaknya, keliru saya nulisnya. Ini DY, di sininya DX. Diperoleh, ini diturunkan secara biasa terhadap Y. Karena ini nggak ada Y-nya, otomatis ini 0 karena nggak ada Y-nya. Ini diturunkan terhadap Y menjadi 3X. Karena Y-nya 1, pangkatnya hilang, tinggal 3X. Sama dengan ini diturunkan terhadap dx. Ini 0 karena nggak ada X-nya. Kalau ini terhadap X-nya ada, maka menjadi 2AX. Oke, maka ketemu 0 tambah 3X sama dengan 2AX. X-nya kita coret, maka ketemu 3 sama dengan 2A. Maka A-nya ketemu 3/2. Jadi jawabannya nilai A akar persamaan diferensial itu eksak adalah 3/2. Ada yang ditanyakan? Ya ini benar ya. Ini benar sudah betul ini. Betul. Ada pertanyaan? Kok tidak ada ini? Gimana Mas? Kalau Ya, Mas. cukup nggak kita? Maksudnya kalau misalkan tidak cukup waktunya ya dibatasi sampai sekarang ya tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan besok gitu. Oke, monggo yang lain. Untuk yang lainnya bagaimana peserta? Lanjut apa sampai nomor 25 apa cukup? Dulu aja Pak. Gimana? Lanjut sampai nomor 25, Pak. Sampai nomor 25 dulu Ya, aja. ya. Oke. Lanjut. Ya, Pak. siap. Sampai nomor 25 dulu aja enggak apa-apa, Pak. Ya, oke. Ini mohon maaf. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Lanjut ini. Ya. Saya tambahin sampai 26 aja terakhir ini. Oke, ini. Nomor 25. Bilangan 331 merupakan bilangan prima
yang memiliki tepat 2 angka kembar yakni 3. Seperti ini. Yaitu 3-nya kembar. Banyak bilangan prima antara 300 dan 400 yang memiliki 2 angka kembar. Oke. Kita bisa jabarkan seperti ini, bilangan kembar 300, 303, 311 dan seterusnya ini, maka di antara bilangan-bilangan ini yang prima, 2 angka kembar prima, dan prima adalah, kalau kita lihat ini bukan prima, ini prima, ini ya prima, dan seterusnya, maka yang prima adalah yang memiliki 2 angka kembar dan prima sebanyak 8. Jadi kita tulis detail itu, jabarkan antara 300 dan 400 yang memiliki 2 angka kembar seperti ini. Maka yang prima hanyalah 311, 313 dan seterusnya. Jadi ada 8 bilangan yang memiliki 2 angka kembar dan prima. Saya tambah satu lagi Bapak Ibu, biar enak besoknya. Nomor 26, jika bilangan bulat X dan Y memenuhi kongruensi 3X senilai atau sama dengan, boleh, 5 modulo 11. Apa artinya bilangan 3X sama dengan 5 modulo 11? Nih, 3X 5 modulo 11 yaitu 3 kali, karena 3 ini 3 kali 9 sama dengan 27. 27 dikurangi 5, 22 habis dibagi 11. Oke, saya ulang lagi ya. 3X sama dengan 5 modulo 11 itu, yang memenuhi X-nya adalah 9. Karena apa 9? Nih, 3 kali 9, 27. 27 dikurangi 5, 22 habis dibagi 11. Jadi, bilangan yang habis dibagi 11 dan sisanya 5. Oke, bilangan yang habis dibagi 11 dan dia sisanya adalah 5. Jadi yang memenuhi adalah X-nya 9. Coba kalau X-nya 10, 30 sama dengan 3 kali 10, 27. 27 kurangi 5, 25. 25 tidak habis bagi 11. Jadi yang bilangan habis dibagi 11 adalah 22. Oke, yang kedua ini 2Y sama dengan 7 modulo 11. 7 modulo. Ya, halo. Oke, Y-nya juga 9. Kenapa? Karena 2 kali 9 itu 18. 18 dikurangi 7 adalah 11. Maka 11 habis dibagi 11. Jadi intinya di akhir ini, bilangan yang habis dibagi 11 dan sisanya 7. Bilangan yang habis dibagi 11 dan sisanya adalah 5. Bilangan itu adalah 3X dan 2Y. Paham ya? Maka X plus Y, 9 tambah 9, kongruensi modulo 11 dengan ini. 9 tambah 9, 18. 18 dibagi 11 itu adalah sisa 7. 18 dibagi 11 kan 1. Sisa 7, maka 18 itu dituliskan dalam bentuk 7 modulo 11. 18 dibagi 11 sisanya adalah 7. Jadi kongruensi modulo 11 dengan jawabannya adalah 7. Bagaimana Pak Jasmani? Lanjut lagi atau kita sudahi? Sementara itu Mas, kita cukupkan sampai di sini ya. Oke. Ya. Untuk besok bagaimana Pak Jasmani? Mohon maaf. Ini saya selaku moderator ya, saya ambil alih nggih Mas nggih. Terima kasih sebelumnya Pak. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas Anam atas penjelasannya yang cukup tugas dan cukup sistematis tadi ya. Untuk Bapak Ibu peserta pendampingan SLC Mapel Matematika, ini tadi karena waktunya memang hanya 1 jam ya, jadi masih ada
besok pagi atau besok siang masih ada pendampingan yang kedua. Tadi ada beberapa nomor yang memang belum kayaknya Iya. tadi Mas ya. Ada Ya, nomor saya tambahin nantinya. Ya. nanti kita bahas besok Mas ya. Oke, siap, siap, Nomor siap. 6 atau berapa tadi juga masih Ya. belum Oke. dijelaskan. Ngoten, nggih. Ya, siap. Dan Oke. gini untuk Bapak Ibu peserta, besok pagi seharusnya kan pendampingan yang kedua kan jam setengah 2 atau jam 13.30 ya, sampai jam 14.30. Ya. Tapi karena tentor kita Mas Anam ini ada kepentingan nggih, maka bagaimana kalau kita geser malam hari atau Sabtu malam Minggu jam setengah 8 malam atau jam 19.30. Boleh, Pak. Para Boleh, peserta. Boleh, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa nggih, yang lainnya nggih. Nanti link akan kita share dengan waktunya juga, jadi Bapak Ibu peserta bisa memperhatikan waktunya itu besok pagi jam 13.30 kita geser malam karena Mas Anam ini ada kepentingan sehingga diganti jam setengah 8 malam. Ngoten nggih. Dan Pak Jasmani, maaf mau tanya. Nggih. Itu tadi nomor ada beberapa nomor mulai kelihatannya nomor 20 sampai 24 Ya. belum dibahas ya Pak. Itu nanti akan dijelaskan oleh Mas Anam besok. Mungkin ada siap. ada sedikit itu kesalahan atau bagaimana ngoten nggih. Enggak apa-apa, nanti besok pagi akan dijelaskan lagi. Siap, Pak, siap. Dan untuk PowerPoint dan videonya ini akan direkam dan powernya nanti akan di-share setelah pendampingan yang kedua. Ngoten nggih untuk Bapak Ibu peserta nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Untuk pertemuan hari ini cukup nggih. Moga-moga apa yang kita pelajari ini bisa kita ingat-ingat dan semoga saja ini membawa kemudahan bagi Bapak Ibu peserta dalam menghadapi nanti soal di seleksi P3K. Oke. Dan untuk Mas Anam semoga soal yang keluar itu, Pak. Semoga soal yang keluar itu. Ya, amin. Oke, kita ketemu untuk pendampingan kedua besok malam, nggih. Cukup nggih? Pak, makasih, Pak. Terima kasih. Dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan mau live nggih, persilakan. Untuk Pak Eko, rekamannya sudah nggih, Pak Eko. Oke.